Hati-hati, banyak orang berdoa tapi tak dikabulkan karena satu hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah engkau merasa sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon dengan air mata, dengan hati yang tulus, namun jawaban dari Allah tak kunjung datang? Padahal engkau yakin Allah Maha mendengar setiap bisikan hati hambanya. Lalu mengapa doa itu terasa seolah tak dikabulkan? Apakah karena kurangnya doa kita? Ataukah karena Allah tidak mendengar? Tidak, sahabat, bukan karena Allah tidak mendengar. Tetapi karena ada satu hal yang sering kita lupakan, yang membuat doa kita terhalang naik ke langit. Dalam video kali ini, kita akan membahas dengan penuh kelembutan tentang rahasia besar di balik doa yang tertolak. Dan bagaimana agar doa-doa kita kembali menembus langit, menggapai rahmat Allah yang tanpa batas. Namun sebelum itu, mari kita awali dengan niat yang baik. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar sahabat tidak ketinggalan setiap video penuh hikmah dari menebar kebaikan Islam. Karena di sini, setiap kata adalah pengingat menuju kebaikan dan ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang insya Allah dimuliakan Allah. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang keluar dari lisan. Doa adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya, bisikan lembut dari hati yang rindu kepada Sang Pencipta. Ketika seseorang berdoa, ia sedang menundukkan seluruh kesombongannya. Ia mengakui bahwa dirinya lemah, dan hanya Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Doa adalah tanda bahwa hati kita masih hidup, bahwa kita masih bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman dengan penuh kasih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini begitu lembut, sahabat. Seolah Allah sendiri berbicara langsung ke hati kita. Menenangkan kegelisahan, menghapus rasa putus asa, dan mengingatkan bahwa Dia selalu dekat. Lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun, di balik janji indah itu ada rahasia besar yang sering luput dari kesadaran kita. Sebuah sebab tersembunyi yang membuat doa kita tidak sampai meski lisan terus berdoa, tangan menengadah, dan air mata tak henti mengalir. Apakah itu? Apakah mungkin kita telah berdoa dengan cara yang salah? Ataukah ada sesuatu yang menghalangi antara kita dan doa kita sendiri? Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Berapa banyak di antara kita yang telah berdoa siang dan malam, memohon dengan air mata, dengan harapan, dengan penuh keyakinan, namun jawaban itu tak kunjung datang. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, mengapa doa-doaku tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal, Allah telah berjanji akan mengabulkan setiap doa hambanya. Namun, ada satu hal besar yang seringkali menjadi penghalang. Satu hal yang membuat doa kita tertahan di langit, tidak sampai ke arah si Allah, karena ada dinding yang memisahkan antara doa dan rahmatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa seorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, ia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb." Namun, kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Inilah rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Bukan karena Allah tidak mendengar doa kita, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tetapi karena hati dan kehidupan kita belum bersih. Karena masih ada hal-hal yang menghalangi antara doa dan ijabah. Dari makanan yang tidak halal, penghasilan yang kotor, atau bahkan hati yang penuh dengki, sombong, dan ria. Sahabat, doa bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang keadaan hati dan kesucian jiwa. Bagaimana mungkin kita meminta rahmat Allah jika kita masih bergelimang dalam hal-hal yang Allah larang? Doa bukan sekadar meminta sesuatu, tapi juga tentang menyiapkan diri untuk layak menerima pemberian itu. Doa adalah perjalanan menuju kedekatan dengan Allah, dan setiap langkah menuju kebersihan hati adalah bagian dari doa itu sendiri. Maka jangan hanya fokus pada mengapa belum dikabulkan, tapi renungkan juga, sudahkah aku berdoa dengan hati yang bersih dan kehidupan yang diridhai? Sebab sahabat, ketika hati bersih, rezeki halal, dan jiwa tunduk pada Allah, maka doa tidak perlu mengetuk pintu langit.
pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama bagaimana sebenarnya cara agar doa menjadi mustajab dan dikabulkan oleh Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Setiap doa yang terucap dari hati seorang hamba tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Namun agar doa itu menembus langit dan diterima dengan kasih sayangnya, ada rahasia lembut yang perlu kita pahami. Rahasia yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hati yang ikhlas. Doa yang keluar dari hati yang benar-benar bergantung kepada Allah, bukan sekadar formalitas atau kebiasaan, itulah doa yang paling didengar oleh langit. Ketika seseorang berdoa dengan kesadaran bahwa tidak ada yang bisa menolong selain Allah, maka seluruh alam semesta seakan ikut bersaksi atas ketundukan hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku." Lihatlah betapa lembutnya kasih Allah. Dia tidak berkata aku jauh, tetapi aku dekat. Dekat dengan lirih tangisanmu, dekat dengan harapan yang kau simpan dalam diam, dekat dengan air matamu yang jatuh di sajadah. Yang kedua, perbanyak istighfar dan bersihkan hati sebelum berdoa. Hati yang dipenuhi dosa ibarat wadah yang kotor, tidak mampu menampung air yang jernih. Maka bersihkanlah hati dengan istighfar sebelum engkau mengangkat tangan memohon kepada Allah. Karena istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu rezeki dan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Yang ketiga, berdoalah di waktu-waktu mustajab. Ada saat-saat ketika langit terbuka dan doa tak tertolak, sepertiga malam terakhir antara adzan dan iqamah, ketika sujud dalam sholat dan pada hari Jumat menjelang maghrib. Pada waktu-waktu inilah doa menjadi cahaya yang paling terang di sisi Allah. Dan yang keempat, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan. Sebab keyakinan adalah kunci dari penerimaan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, open quote, "Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia akan mengabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak yakin." Sahabatku, ketika engkau telah berdoa dengan hati yang ikhlas, membersihkan diri dengan istighfar, memilih waktu yang penuh keberkahan, dan yakin sepenuhnya kepada Allah, maka doa itu akan naik ke langit dan kembali turun dalam bentuk rahmat, ketenangan, dan jalan keluar yang tak pernah kau duga sebelumnya. Ingatlah, Allah Maha mendengar, bahkan sebelum engkau mengucap kata pertama dalam doamu. Dia tahu setiap keluh kesah yang terpendam dalam hatimu, dan tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Selanjutnya, mari kita renungkan bagaimana cara menjaga hati agar tidak kecewa dan tetap sabar dalam menanti jawaban doa. Karena terkadang, yang tertunda bukan berarti ditolak, tapi disimpan oleh Allah untuk waktu yang paling indah. Saat doa belum dikabulkan, ujian atau tanda kasih Allah. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Pernahkah engkau berdoa sepenuh hati, namun hari-hari berlalu dan doa itu belum juga terjawab? Mungkin hatimu sempat bertanya pelan, apakah Allah tidak dengarku? Sahabatku yang baik, ketahuilah tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah. Setiap bisikan lirihmu, setiap air mata yang jatuh di sajadah, semuanya tercatat indah di sisinya. Hanya saja, cara Allah menjawab doa kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang, Allah menunda jawaban doa karena Dia ingin kita lebih dekat. Dia rindu mendengar namanya dipanggil di malam-malam sepi. Rindu melihat kita bersujud dengan hati yang lembut. Dan rindu menyaksikan air mata kita jatuh karena cinta dan harap kepadanya. Penundaan itu bukan penolakan, melainkan undangan dari Allah agar kita terus mengetuk pintunya. Terkadang pula, Allah tidak mengabulkan karena Dia ingin melindungi kita. Kita sering meminta sesuatu yang terlihat baik di mata manusia. Namun Allah, dengan kebijaksanaannya, melihat bahwa hal itu justru akan membawa kesedihan di masa depan. Maka Dia gantikan permintaan itu dengan sesuatu yang lebih indah, lebih tenang, dan lebih sesuai dengan takdir terbaik untuk kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.
Dan kadang Allah menunda agar kita belajar arti sabar dan yakin. Sabar bukan berarti diam tanpa harap, tetapi kepercayaan penuh bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Sabar adalah bentuk cinta yang paling tulus dari seorang hamba kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal. Dikabulkan segera, disimpan sebagai pahala di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang setara dengan doa itu." Subhanallah, betapa penuh kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidak ada doa yang terbuang sia-sia. Semua tersimpan rapi dalam perbendaharaan rahmat Allah, menunggu waktu terbaik untuk turun kepada kita. Maka sahabatku, jangan pernah berhenti berdoa hanya karena belum melihat hasilnya. Doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang perjalanan jiwa menuju ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Teruslah berdoa, meski air mata sudah mengering. Teruslah berharap, meski jalan terasa panjang. Sebab di setiap penantian yang sabar, ada cinta Allah yang sedang tumbuh dalam diam. Dan ketika waktunya tiba, kau akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tidak pernah lupa pada doaku. Hanya saja Engkau tahu waktu yang paling indah untuk mengabulkannya." Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah. Kini kita telah memahami bahwa doa bukan sekadar permintaan yang naik ke langit, tetapi sebuah percakapan suci antara hamba dan Tuhannya. Setiap doa yang keluar dari hati yang ikhlas adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk terus berdoa. Ketika doa belum juga dikabulkan, bukan berarti Allah menolak, melainkan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang engkau minta. Dia ingin engkau belajar tentang sabar, tentang yakin, dan tentang bagaimana mencintainya tanpa syarat. Ingatlah sahabatku, bahwa doa yang terbaik bukan selalu yang cepat terkabul, tetapi doa yang menumbuhkan kedekatan dan ketenangan hati. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha mendengar setiap bisikan hatimu, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Biarlah doa menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari, bukan hanya ketika susah, tetapi juga saat bahagia. Sebut nama Allah dalam setiap detak jantungmu, karena di sanalah kedamaian sejati akan tumbuh. Dan ketika engkau sujud terakhir malam ini, bisikkan dalam hati yang tenang, "Ya Allah, aku percaya kepadamu. Meskipun aku belum melihat jawabannya, aku yakin engkau sedang menyiapkannya dengan penuh kasih." Semoga Allah selalu menguatkan hatimu, melapangkan jalan hidupmu, dan menjadikan setiap doa yang kau panjatkan sebagai cahaya yang membimbingmu menuju surganya. Terima kasih sahabat menebar kebaikan Islam telah menyimak dengan penuh cinta dan ketulusan. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya yang penuh makna dan renungan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.